Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Mahasiswa Fakultas Hukum yang tergabung dalam mahasiswa baru tahun 2020, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Sekalipun kita berada pada situasi pandemi, ini merupakan bagian dari nikmat yang harus disyukuri karena kita masih diberikan kesehatan. Mahasiswa baru yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu sebelum menyampaikan materi yang berkaitan dengan kegiatan akademik di Fakultas Hukum Untirta. Nama saya adalah Ridwan, nama yang singkat, padat, tapi jelas. Ridwan, Ridwanullah, ridhonya Allah, insya Allah. Dan saya lahir di Bojonegara pada tanggal 3 April 1972. Jadi kalau secara matematik, usia saya ini sekitar 48 tahun. Jadi ini usia yang lagi lucu-lucunya. Karena kata orang barat, hidup itu dimulai dari 40 tahun. Jadi saya baru mulai hidup 8 tahun. Nah, ini semangat muda yang harus tetap dijaga, termasuk mahasiswa baru harus menjaga semangat sebagaimana semangat yang didorong untuk masuk pada Fakultas Hukum Untirta, salah satu fakultas yang memiliki peminatan yang cukup besar di tanah air, dan yang masuk ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang terpilih. Jadi saudara harus bangga masuk pada Fakultas Hukum Untirta. Nah, tentu kebanggaan itu tidak hanya berhenti dalam kebanggaan semata, tetapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Dalam hal ini adalah kehidupan kampus. Sehingga saudara nanti begitu menjejaki kehidupan di kampus Untirta dengan semangat, dengan cita-cita, dan keluar dari Fakultas Hukum Untirta ini menjadi mahasiswa yang mampu meraih cita-citanya. Nah, bagaimana memasuki Fakultas Hukum Untirta dalam konteks akademik? Maka sebagaimana yang sudah saudara lakukan, saudara mendaftar di Fakultas Hukum, kemudian dinyatakan diterima, dan setelah diterima saudara melakukan registrasi. Tapi harus diingat bahwa registrasi itu hanya untuk menunjukkan bahwa saudara adalah mahasiswa aktif. Tapi ada langkah-langkah berikutnya sehingga saudara secara eksis memang menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Untirta. Apa langkah selanjutnya? Saudara setelah registrasi itu wajib melakukan proses pembimbingan melalui dosen pembimbing akademik yang secara administratif itu sudah dilakukan pembagian. Saudara nanti akan dibimbing oleh dosen-dosen, dan dosen-dosen pembimbing akademik itu menjadi orang tua saudara selama saudara berada di Fakultas Hukum Untirta. Artinya seluruh kebutuhan akademik saudara harus konsultasikan kepada dosen pembimbing akademik, termasuk ketika perwalian. Ya, jadi ketika saudara registrasi, kemudian saudara dinyatakan menjadi mahasiswa aktif, saudara melakukan KRS-an, ya. KRS-an itu untuk memilih kelas, tetapi disetujui atau tidaknya kelas itu bergantung pada dosen pembimbing akademik. Dan sifatnya pembimbingan ini adalah wajib. Dalam panduannya dikatakan wajib melakukan pembimbingan. Nah, dalam konteks kondisi saat ini, pembimbingan itu bisa dilakukan secara online. Jadi tidak perlu tatap muka secara langsung, tetapi bisa melalui media-media elektronik lainnya. Bisa menggunakan WA, ya, atau melalui Google Meet,
Zoom, ya itu bisa dilakukan. Dan memang pembimbingan ketika memilih kelas itu biasanya dilakukan serentak oleh dosen, sehingga itu bisa dilakukan sekaligus melalui elektronik. Ini langkah awal, ya, langkah awal. Setelah kemudian proses pembimbingan disetujui, maka dosen pembimbing akademik akan melakukan validasi, ya, melalui validasi online melalui si akad, sehingga persetujuan kelas saudara, mata kuliah apa yang diambil itu sudah bisa dilakukan, dan ini dalam rangka memperlancar perkuliahan saudara. Jadi tidak boleh ada mahasiswa yang tidak melakukan proses pembimbingan sekalipun saudara sudah melakukan registrasi. Sekali lagi, registrasi itu hanya untuk menunjukkan bahwa saudara adalah mahasiswa aktif. Dan seluruh kegiatan di Fakultas Hukum itu harus berkonsultasi dengan pembimbing akademik, termasuk memilih mata kuliah yang saudara tempuh, ya. Kemudian ada hal yang perlu saudara ketahui juga, bahwa perkuliahan itu akan sukses kalau memang saudara melakukannya dengan cara yang serius, ya. Sekalipun sekali lagi pada kondisi pandemi ini 100% perkuliahan dilakukan secara online, tetapi itu tidak menyurutkan semangat saudara untuk menempuh ilmu di Fakultas Hukum melalui transfer keilmuan yang dilakukan oleh dosen-dosen di Fakultas Hukum. Nah, keseriusan itu harus saudara tunjukkan. Lewat apa? Karena kalau kita bicara sukses, biasanya mahasiswa itu menganggap sukses kuliahnya kalau dinyatakan lulus. Ya. Dan kalau sudah dinyatakan lulus itu biasanya berimplikasi pada nilai, atau indikasinya adalah nilai. Nilainya apa? A, B, A+, itu tidak ada, tapi A- atau B+ yang ada. Nah, tentu dalam mencapai kelulusan itu, nilai yang bagus, itu tidak bisa dilakukan hanya dengan cara perkuliahan yang sesantai-santainya, tapi perkuliahan yang serius, penuh tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa. Oleh karenanya, saya selalu mengamanatkan pada mahasiswa dengan satu istilah: jangan menjadi mahasiswa 4 DSP. Datang, duduk, dengerin dosen, selesai, pulang. Ya, ini dalam konteks perkuliahan yang tatap muka langsung atau offline. Tapi istilah ini juga bisa digunakan dalam perkuliahan yang bersifat online. Jadi mahasiswa datang di depan HP, di depan laptop, kemudian dengerin dosen. Setelah ada perkuliahan selesai, saudara langsung tutup tanpa ada interaksi. Padahal seorang mahasiswa itu harus mampu memanfaatkan setiap kesempatan untuk berdiskusi, berdialog dengan dosennya dalam rangka pengayaan materi. Dan seorang mahasiswa, ini namanya mahasiswa, maha, sudah di atas segala-galanya itu, mahasiswa. Jadi bukan siswa lagi. Maka semangat saudara begitu masuk ke Fakultas Hukum Untirta, jangan menggunakan semangat sebagai seorang siswa yang semangatnya selalu ingin disuapi. Tapi kalau di perkuliahan, maka saudara yang harus aktif mencari bahan-bahan perkuliahan. Kemudian segala sesuatu yang ingin saudara kuasai itu bisa didiskusikan dengan dosen. Jadi mahasiswa itu harus berperan aktif dalam rangka melakukan pengayaan untuk memahami suatu persoalan, untuk memahami satu materi, dalam hal ini adalah materi hukum. Sehingga tidak lagi ada mahasiswa yang 4 DSP, datang, duduk, dengerin dosen, selesai, pulang. Nah, dalam pengayaan itu, maka saya selalu memberikan informasi pada mahasiswa. Kalau seorang mahasiswa calon sarjana hukum, bukunya hanya 1,
bacanya hanya 1 jam, maka bersiap-siaplah untuk tidak lulus. Jadi kalau ingin lulus, kuncinya keseriusan itu harus ditunjukkan dengan kepemilikan atas sumber-sumber yang berkenaan dengan materi hukum. Jadi kalau buku itu setiap mata kuliah minimal 5 buku. Setiap mahasiswa, setiap mata kuliah itu minimal 5 buku. Ya. Karena ada satu adagium, kalau seorang ahli hukum atau 5 orang ahli hukum ditanya, maka bersiap-siaplah kita mendapatkan 6 jawaban. Yang satu itu adalah kesimpulan. Artinya bahwa hukum itu bisa diartikan secara luas. Dan keluasan itu akan bisa kita dapat kalau kita mempunyai sumber-sumber yang cukup, bahan-bahan materi yang memadai. Jadi minimal satu mahasiswa dalam satu mata kuliah itu adalah 5 buku, dan membacanya minimal 6 jam. Tidak perlu sekaligus, tapi bisa secara parsial. Pagi, siang, sore, malam itu harus bergelut dengan buku. Itulah mahasiswa. Beda dengan siswa, ya. Pikirannya banyak pengen main. Kalau di mahasiswa, mainnya boleh diperbanyak, tapi bukan di tempat-tempat wisata, tapi di perpustakaan. Banyak bersilaturahim dengan dosen, banyak bersilaturahim dengan kawan-kawan, tapi silaturahimnya adalah silaturahim keilmuan, melakukan diskusi. Ini menjadi penting, sehingga saudara betul-betul menjadi fakultas, betul-betul menjadi sarjana hukum yang memiliki kualitas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Fakultas Hukum saat ini, Fakultas Hukum Untirta, itu mempunyai visi yang luar biasa, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dekan kita pada saat pembukaan menerima saudara-saudara sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Untirta. Bahwa Fakultas Hukum Untirta itu tidak hanya ingin bersaing atau memiliki daya saing di tingkat global, di tingkat nasional, tapi juga bukan hanya di tingkat regional, nasional, tapi juga di tingkat global. Dalam hal ini ASEAN. Dalam hal ini ASEAN. Dan itu tidak merupakan hal yang muluk-muluk, ya. Tapi memang itu realistis. Saudara harus bangga menjadi bagian dari kehidupan Fakultas Hukum Untirta. Fakultas Hukum Untirta ini dari sisi kemahasiswaan itu sudah banyak meraih predikat-predikat dalam kejuaraan-kejuaraan yang bersifat nasional, bahkan di tingkat internasional di ASEAN. Kita menjuarai debat hukum, kita menjuarai peradilan semu, kita juga menjuarai rekam sidang tipikor. Debat hukum itu kita sering menjadi langganan, ya, menjuarai di tingkat regional maupun berbicara lebih luas lagi di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional, dalam hal ini ASEAN. Peradilan semu ini juga memiliki prestasi yang tidak kalah, ya. Kita pernah menjuarai, bahkan menyabet atau membawa 11 trofi, dan kita dinyatakan sebagai juara umum, meraih piala bergilir Jaksa Agung Republik Indonesia. Dalam rekam sidang tipikor, mahasiswa kita juga alhamdulillah itu yang terbaik di Indonesia 4 tahun berturut-turut. Ini menunjukkan bahwa secara prestasi di bidang kemahasiswaan ini kita sudah banyak berbicara, baik di kancah regional, nasional, maupun internasional. Begitu juga dalam hal kegiatan-kegiatan akademik, ya. Dalam kegiatan-kegiatan akademik. Jadi menopang atau menuju kesuksesan itu tidak bisa
jika dilakukan tanpa semangat sebagaimana seorang mahasiswa seharusnya. Kuliahnya serius, mengikuti proses pembimbingan akademik, sehingga saudara mempunyai arah bagaimana sebuah perkuliahan itu dapat dilakukan. Di Fakultas Hukum juga dari sisi tenaga pendidik atau para dosen ini sudah mempunyai banyak kemajuan. Kita sudah mempunyai 2 orang profesor, 18 doktor, dan doktor-doktor ini diantaranya adalah doktor-doktor lulusan dari luar negeri, baik dari Jepang, Belanda, maupun dari Malaysia. Ini merupakan satu modal bahwa visi misi dekan dapat terwujudkan. Tapi sekali lagi visi misi itu juga bergantung pada semangat saudara sebagai mahasiswa. Maka sebagai mahasiswa baru, saudara harus menunjukkan bahwa saudara memang layak pantas masuk di Untirta. Untirta adalah pilihan terbaik buat saudara. Sehingga sekali lagi seluruh alur perkuliahan saudara harus mengikuti. Nanti bagaimana proses teknik ya atau teknis perkuliahan dilakukan itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kaprodi ya atau Ketua Prodi S1. Ini juga adalah sosok ya yang saudara akan selalu berkoordinasi. Di samping dengan pembimbing akademik, saudara akan banyak berkonsultasi, berinteraksi dengan Ketua Kaprodi menyangkut persoalan-persoalan teknis tentang perkuliahan. Baik perkuliahan dalam arti penjadwalan yang dilakukan di kelas ataupun dalam konteks penyusunan dan persidangan skripsi. Maka saudara akan banyak berinteraksi dengan dosen, pembimbing akademik, dan Kaprodi. Pada prinsipnya, saudara sekali lagi harus menjaga semangat, komitmen sebagai mahasiswa baru. Nanti sebutan barunya akan menjadi hilang, tapi menjadi mahasiswa Fakultas Hukum. Dan itu tidak boleh hanya semangat itu bergelora ketika saudara memasuki Fakultas Hukum di awal-awal waktu, di awal-awal tahun. Tapi harus sepanjang tahun, sehingga saudara bisa lulus tepat waktu di Fakultas Hukum. Saudara harus mencatat ini sebagai sebuah pesan penting, bahwa kuliah di Fakultas Hukum Untirta itu tidak membutuhkan waktu sampai 4 tahun. 3,5 tahun itu bisa ditempuh, saudara bisa lulus di Fakultas Hukum Untirta. Tentu lulusnya lulus yang bermartabat. Proses perkuliahannya dilakukan dengan cara yang benar, bukan simsalabim. Karena di Fakultas Hukum Untirta di semester 7 kelak ya, maka saya katakan pada saudara, jangan mempunyai semangat hanya di awal-awal tahun ketika saudara masuk Untirta. Tapi semangat itu harus terjaga sampai saudara betul-betul dinyatakan lulus dari Fakultas Hukum Untirta. Maka di semester 7 itu nanti saudara bisa mengajukan judul skripsi, kemudian melalui proses pembimbingan kepada dosen pembimbing skripsi yang ditunjuk oleh ketua bidang sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan judul yang saudara ajukan. Maka kemudian setelah disetujui, proposal saudara itu akan diujikan di semester 7. Kemudian dalam waktu kurang lebih 2 bulan setelah proses uji proposal, saudara bisa mengajukan ujian skripsi manakala mata kuliah di semester 7 itu sudah dinyatakan lulus dan seluruh mata kuliah yang saudara tempuh itu telah dinyatakan lulus semuanya. Artinya bahwa proses kelulusan saudara, jika saudara memang melakukan perkuliahan secara serius, secara bermartabat,
maka 3,5 tahun saudara sudah bisa dinyatakan sebagai sarjana hukum. Tentu sarjana hukum yang memiliki kualitas, sarjana hukum yang memiliki martabat, sarjana hukum yang memiliki karakter. Sehingga harapan saya selaku wakil dekan 1 atau wakil bidang akademik, saudara lulus di Fakultas Hukum Untirta ini sebagai sarjana hukum yang tidak hanya memahami persoalan-persoalan hukum atau yang disebut dengan homo juridicus, tapi saudara juga menjadi mahasiswa lulusan Fakultas Hukum yang paham homo ethicus, sehingga ketika lulus saudara itu menjadi mahasiswa yang berkualitas, mahasiswa yang dipercaya dengan kemampuan akademiknya, ya, sehingga saudara betul-betul menjadi sarjana hukum yang alamin. Untuk itu, sekali lagi, seluruh proses kegiatan akademik harus diikuti secara serius, dengan penuh semangat, sehingga saudara betul-betul dapat mewujudkan mimpi saudara dengan melalui perkuliahan di Fakultas Hukum Untirta. Sekali lagi saya katakan selamat sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Untirta. Jaga semangat itu. Semangat itu tidak boleh kendor. Semangat itu harus tetap tersimpan, membara selama saudara menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Untirta. Dan sebagai catatan kedua, saudara tentu dari waktu ke waktu mengikuti perkuliahan dengan baik, dan sebelum masuk semester 7 sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa saudara bisa menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Untirta ini 3,5 tahun, tentu dengan cara yang bermartabat. Tapi ada sesuatu yang harus saudara hati-hati, yang harus saudara waspadai. Ini berkaitan dengan semangat, ini berkaitan dengan proses penyelesaian perkuliahan saudara di Untirta, yaitu harus hati-hati ketika saudara menapaki semester 5. Kenapa harus hati-hati? Karena semester 5 ini berada di tengah-tengah. Sudah melakukan perjalanan yang cukup panjang dari semester 1 sampai semester 4, kemudian ada di semester 5. Ini merupakan fase kadang-kadang seorang mahasiswa mengalami masa-masa kebosanan. Maka kebosanan itu harus dibunuh. Sebab kalau kebosanan itu hidup, maka saudara akan susah mencapai semester 7 yang merupakan bagian dari proses kelulusan saudara. Jadi sekali lagi, semangat itu harus dijaga sepanjang tahun, dan harus diwaspadai di semester 5 kemungkinan ada masa kebosanan, maka kebosanan itu tidak boleh tumbuh. Saudara harus jaga semangat saudara, sehingga di semester 7 kelak saudara bisa mengambil skripsi, dan setelah semester 7 seluruh mata kuliahnya selesai, saudara bisa dinyatakan lulus sebagai sarjana hukum lulusan Fakultas Hukum Untirta yang memiliki kualitas, yang tidak hanya memahami homo juridicus, paham hukum, tetapi juga memahami homo ethicus, paham bagaimana hukum itu ditegakkan, hukum itu dilaksanakan, hukum itu dijalankan. Sehingga sekali lagi, saudara menjadi lulusan Fakultas Hukum Untirta yang alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup Universitas Sultan Agung Tirtayasa, hidup Fakultas Hukum.